Oke, sebelumnya kita sudah bahas tentang forex dan managing forex. Sekarang kita coba bahas international capital budgeting dan international financial decision. Nah, ini investasi internasional sebenarnya memiliki peluang yang besar, tapi dengan tantangan yang kompleks. Bagaimana perusahaan menilai apakah proyek di luar negeri ini layak dijalankan atau tidak? Bagaimana sih langkah awalnya? Langkah awalnya ini pertama, perusahaan harus memperkirakan arus kas masa depan dalam mata uang asing tempat proyek akan dijalankan. Kedua, arus kas tersebut harus dikonversi ke dalam dolar AS apabila memang diinvestasikan ke Amerika menggunakan nilai tukar yang juga diprediksi di masa depan, bukan kurs saat ini. Nah, ketiga, nilai proyeknya harus dihitung dengan metode adjusted present value. Nah, dari ketiga langkah tersebut harus ada yang disesuaikan untuk memitigasi risiko internasional seperti fluktuasi nilai tukar, risiko politik, hingga inflasi tinggi di negara tujuan. Untuk itu, perusahaan harus menyesuaikan biaya modal dengan tambahan risiko negara atau country risk premium untuk melakukan strategi hedging. Contohnya, misalkan sebuah perusahaan Eropa akan berinvestasi sebesar sekian euro selama 3 tahun ke depan, maka dana yang ada itu akan diinvestasikan harus ditukar ke US dollar pada tahun ke-0 dan dihitung proyeksinya dengan country risk premium dan dihitung dengan metode APV adjusted present value untuk 3 tahun ke depan. Nah, selain itu perusahaan juga harus memutuskan nih dari mana dana proyeknya akan berasal. Misalkan dana lokal atau dana euro atau dana global, pinjaman dari asing atau pinjaman bank lokal atau negara lain gitu loh. Nah, selain itu juga harus melihat bagaimana strategi transfer pricing dan manajemen kas antar negara. Nah, apabila proyek ini sudah dijalankan, perusahaan ini harus memiliki kewajiban melaporkan hasil operasi luar negeri secara transparan berdasarkan FASB nomor 52. Laporan anak usaha dalam mata uang asing ini harus diubah ke US dollar. Selisih nilai tukarnya ini akan dimasukkan ke dalam OCI, Other Comprehensive Income, bukan langsung menjadi laba rugi. Nah, dengan strategi evaluasi proyeksi, penyesuaian risiko, dan pelaporan yang benar, perusahaan ini diharapkan dapat membuat keputusan investasi yang cerdas dan terukur. Oke, sekian.